atau malam, tergantung teman-teman kapan mengikuti kelas literasi digital dari ICT Watch ini. Saya Banyu Murti akan mengantarkan materi terkait dengan bagaimana sebenarnya hoax ini menyebar, khususnya lewat media sosial. Jadi, sudah menerima hoax hari ini? Hoax itu kayaknya kita hampir dapetin tiap hari, mau itu lewat media sosial, lewat aplikasi berbagi pesan, atau bahkan lewat email dan lain sebagainya. Banyak jenisnya, banyak ragamnya. Nah, itu akan kita bahas nanti. Tetapi yang perlu kita perhatikan sekarang adalah dari mana sebenarnya hoax ini menyebar. Yang paling sering hoax ini muncul datang dari katanya. Kata si A, kata si B, kata teman saya, kata orang tua saya, kata siapa gitu. Itu semua dari katanya. Sampai kita tidak pernah bisa menemukan sumber asli dari hoax itu sendiri. Benar nggak? Nah, penyebarannya terutama sekarang banyak di media sosial. Kenapa? Karena media sosial itu sendiri masih dijadikan banyak warganet Indonesia untuk menjadi rujukan mencari sumber informasi. Padahal berdasarkan data dari Masyarakat Telematika Indonesia atau Mastel, ternyata hoax juga banyak menyebar di media sosial. Jadi ketika kita berbicara hoax, kita berbicara media sosial sebagai informasi, di situ juga media sosial ternyata berperan dalam penyebaran hoax. Ini yang harus kita perhatikan. Karena berdasarkan studi dari MIT, ternyata hoax itu menyebar lebih cepat, menyebar lebih jauh dibandingkan klarifikasi dari hoax tersebut. Jadi bayangkan gitu ya, ada sebuah hoax disebar ke media sosial itu biasanya rame, viral. Ada 1.000 orang yang menyebarkan misalnya. Kemudian muncul klarifikasinya bahwa itu ternyata hoax. Berapa orang yang menyebarkan? Sedikit, tidak sampai penyebaran dari hoax itu sendiri. Nah, coba kita tanya ke diri kita sekarang. Pernah nggak sih kita nyebarin hoax? Kalau pernah, kenapa? Studi literasi digital yang dilakukan oleh Kata Data Insight Center bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika di tahun 2020 menyebutkan ternyata banyak orang meneruskan hoax itu karena tidak terlalu memikirkan apakah informasi yang mereka terima itu benar atau tidak. Jadi langsung aja dibagiin. Ini yang menyebabkan hoax menyebar begitu cepat. Begitu kita merasa bahwa ini informasi ini harus disebarkan, kita langsung sebarkan tanpa melakukan klarifikasi, tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu. Dan masih di studi yang sama, ternyata masih banyak di antara kita yang belum bisa berpikir kritis ketika mendapatkan informasi di dunia digital, di media sosial. Jarang dari kita yang terbiasa, masih sedikit, bukan jarang lah, tapi masih sedikit dari kita yang terbiasa untuk mencari tahu misalnya apakah informasi yang kita terima itu benar-benar fakta atau sekedar hoax. Itu jarang yang mengklarifikasi, masih sedikit yang mengklarifikasi. Belum lagi sifat dari media sosial itu sendiri. Di media sosial ada algoritma yang biasanya orang menyebutnya sebagai the filter bubble atau gelembung saring. Algoritma ini akan menyaring postingan, rujukan bacaan, informasi yang disesuaikan dengan preferensi kita, dengan riwayat aktivitas kita di media sosial tersebut. Baiknya dari algoritma ini adalah kita akan mendapatkan informasi-informasi yang sesuai dengan keinginan kita. Tetapi negatifnya, kita rentan karena kita seolah membatasi diri untuk menerima informasi-informasi di luar preferensi kita tersebut. Jadi kita hanya mendapatkan informasi yang seolah-olah sejalan dengan pemikiran kita. Kalau kita suka A, maka informasi yang muncul di media sosial kita adalah terkait dengan A. Kalau kita tidak suka B, maka jarang sekali informasi tentang B akan muncul di media sosial yang tengah kita buka. Jadi seolah-olah bisa kita sebutkan bahwa
Hidup di media sosial ini seolah-olah bagai menggunakan kacamata kuda. Kenapa? Kita hanya memandang lurus ke depan, tidak bisa tengok kiri, tidak bisa tengok kanan. Dibatasi oleh tadi, filter bubble tadi. Ini yang teman-teman harus pahami. Karena ketika kita hidup dalam filter bubble tadi, kita seolah-olah hidup dalam ruang bergema atau echo chamber. Apa itu? Jadi ketika kita ngomong A, maka di media sosial akan mendapatkan postingan-postingan yang bilang A benar, A itu bagus, A itu yang paling top. Sementara kita tidak bisa melihat lagi apakah ternyata ada kekurangan dari A. Apakah ternyata justru B lebih bagus, itu sulit. Filter bubble kemudian mendorong echo chamber atau ruang bergema. Ini yang akan mendorong kita hidup dalam era pasca kebenaran atau post-truth era. Sebuah era di mana pendapat kita tidak lagi dibentuk oleh fakta dan rasio, tetapi dibentuk oleh sentimen, perasaan kita, kepercayaan kita. Karena kita merasa bahwa pendapat kita benar, maka seolah-olah yang di luar pendapat kita pasti salah. Seolah-olah pendapat kita yang paling benar mutlak. Begitu kita disodorkan fakta, kita seolah-olah menutup mata. Tidak mungkin. Fakta itu salah. Yang benar adalah pendapat saya. Yang benar adalah perasaan saya. Inilah yang disebut era pasca kebenaran atau post-truth era. Jadi banyak sekali sekarang, apalagi di masa pandemi misalnya, banyak sekali teori-teori konspirasi muncul, dan ketika kita menyukai teori-teori konspirasi tersebut, maka biasanya kita akan dijejali, informasinya akan muncul terus ke platform media sosial kita tentang teori konspirasi tersebut. Jadi seolah-olah membenarkan teori konspirasi tersebut. Kita ditutup lagi jalannya untuk melihat bahwa ternyata teori konspirasi tersebut salah. Ini yang harus kita perhatikan. Yang perlu kita perhatikan juga yang marak di masa pandemi ini adalah juga terkait dengan phishing atau upaya seperti bentuk sebuah situs web dan lain sebagainya untuk mendapatkan informasi data pribadi kita melalui teknik pengelabuan. Ini akan dibahas sebenarnya nanti di kelas privasi dan perlindungan data pribadi. Tetapi ini perlu perhatikan teman-teman jika misalnya mendapatkan link, mendapatkan tautan situs-situs yang memang tidak jelas asalnya dari mana, ini teman-teman harus berhati-hati, dan ini juga merupakan bagian dari hoax itu sendiri. Jika kita ceroboh, jika kita tidak hati-hati, maka resikonya data pribadi kita akan tercuri. Terakhir, yang ingin saya ingatkan kepada teman-teman ketika kita melakukan interaksi di media sosial. Satu kalimat kunci yang harus terus kita ingat adalah saring sebelum sharing. Saring semua informasi sebelum kita membagikannya ke pihak lain. Apa saja saringannya? Yang pertama yang tadi saya sebutkan, kita cek dulu, kita saring dulu apakah informasi tersebut hoaks atau fakta. Setelah kita cek ternyata hoaks, ya sudah, kita buang. Tapi ternyata benar, apakah perlu kita langsung sebarkan? Nanti dulu. Kita cek lagi apakah informasi ini bermanfaat atau tidak jika kita sebarkan. Jika bermanfaat silahkan sebarkan, tapi jika tidak, buang kembali. Setelah kita tahu ini bermanfaat, perlu kita pikirkan kembali, apakah ini penting untuk kita bagikan? Apa kita hanya sekedar pengen nge-share doang tanpa ada manfaatnya? Kemudian yang terakhir, saringan terakhir adalah kita harus perhatikan waktunya. Apakah ini mendesak untuk dibagikan sekarang atau memang kita perlu menunggu sampai misalnya situasinya lebih baik untuk bisa kita bagikan informasi tersebut. Ini yang harus teman-teman kita semua perhatikan. Jadi jangan lupa saring sebelum sharing. Saya Banyu Murti, terima kasih. Mari kita ikuti materi selanjutnya.